Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membuka ruang diskusi publik terkait dengan berita-berita yang lagi viral hari ini. Kita akan sama-sama saksikan bersama-sama satu persatu. Semoga video-video ini bisa menambahkan informasi buat kita semua dan mencerahkan ya. Karena tujuan kami YouTuber Nusantara adalah melawan hoax, meluruskan berita-berita yang salah menjadi sesuatu yang benar agar supaya publik tidak gagal paham atas pemberitaan-pemberitaan yang beredar di sosial media. Sebelum kita bahas videonya, jangan lupa untuk kalian ikuti hari lahir ya, atau hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama akan diadakan di Solo bersama Bapak Joko Widodo. Kalian harus ikut karena kalian adalah bagian penting dalam perjalanan YouTuber Nusantara. Kita langsung bahas video yang pertama. Ini teman-teman ya, blak-blakan Farhad Abbas sebut Rismon habiskan ratusan juta untuk lawan Jokowi. Rismon sudah menghabiskan uang 760 juta tabungannya. Sebenarnya gimana? Selama melawan Pak Jokowi, uangnya Rismon itu 760 informasi juta. dari mana? Dari sumber yang kata Rismon sendiri. Makanya saya katakan ini motifnya adalah ekonomi. Ada orang-orang besar, ada orang-orang politik di belakang kalian semua ini. Sebentar lagi akan dibuka oleh Rismon. Makanya mereka ini dak-dik-dik semua. Kenapa? Kalau damai, mereka harus mengembalikan uang tersebut kepada pemodal yang membiayai mereka. Sehingga berhadapan dengan Bang David, Bang Ade maupun Farhad Abbas. Mereka serba salah. Kalau Rismon mereka ini? Terang-terangan aja, Rismon sudah menghabiskan uang 760 juta tabungannya. Selama melawan Pak Jokowi, uangnya Rismon itu 760 juta. Dari sumber yang kata Rismon sendiri. Dan sekarang dia nggak punya apa-apa, cuma punya mobil satu. Dia kan Ya teman-teman ya, makin ngeri. kembali mengurus anaknya. Kenapa katanya ikut bersekutu dengan Bang Roy Suryo? Jadi Anaknya. sebentar. Anak yang mana? Anak yang mana? Ini ngaco tahu. banget nih Jordan ini. Keluarganya siapa? Enggak, sebentar. Anaknya siapa? Jangan bohong Nggak kamu. tahu, tunggu dulu. Ini kan ada Lah ini bohong banget nih orang ini. Data baru, bentar. Bang Rismon, keluarganya maksudnya. Bang Rismon Itu udah salah menghabiskan itu. uang 760 Itu udah juta salah itu. rupiah. Ya. Fitnah. Perjuangan dia, saya heran. Rismon nggak tahu dapat uang dari mana, tapi dia hanya membuat seperti ini. Jadi selama ini Bang Rismon menghabiskan 760 juta Iya, rupiah. Anda iya. bisa pertanggungjawaban itu ya? Ya ngapain saya bertanggung jawab. Dan memang seperti itu. Kalau Rismon membantah tidak percaya, saya cabut dari RJ ya. Wes. Sepanjang kasus ini, Ya. Anda mempertanyakan itu uang dari mana? Itu kecurigaan Anda? Tidak curiga, dia kan dosen, dia kan ngajar, dia mungkin meneliti. Oke. Dia menghabiskan uangnya gitu. Nggak tahu Bang Roy Suryo, jangan-jangan bukan rugi malah untung ya, Bang ya? Mungkin. Ini orang ngomong. Makin seru saja teman-teman ya. Kita next coba langsung ke video yang selanjutnya teman-teman. Ini dia. Saya tanya amat Terungkap Ella dan Neti. Yamada Girsang, siapa yang membela kamu, Dek? Gak ada. Untuk apa kamu lakukan? Gak ada. Saya minta kepada Rismon, berdamailah dengan hati. Carilah dulu apa yang harus dilakukan. Mungkin karena dia orang beragama, dia tahu seperti apa. Dia coba telaah lagi. Ketika kita anggap semuanya ini permata, ini permata, ini permata. Padahal itu sudah pasir. Semua yang kita ambil itu adalah pasir. Sama penelitian yang dilakukan oleh Rismon. Kita hari ini telah mendapat musibah. Musibah demi musibah. Musibah apa? Orang RJ kok dia bilang musibah? Ya karena bagi mereka sebuah perdamaian, sebuah hal yang baik adalah musibah. Misalnya buat Roy, karena basis objektif dari objeknya itu sama yang dinyatakan salah oleh Rismon, ya berarti pernyataan Roy juga pasti salah dong. Lalu masa bisa lompat jadi bener? Aduh, berarti udah tergambar ini. Oh sudah. Kalau menurut feeling hukum yang saya pahami sebagai aktivis dan lawyer, ditahan Roy ini, ditahan. Tifa juga, karena udah cuap-cuap kemana-mana. Ternyata salah. Oh ternyata salah. Yang menyalahkannya temannya sendiri lagi. Dan mereka bersama-sama. Bersama, nggak bisa dia Kalau bilang. sama Bang Egy kan nggak bersama-sama. Nggak bersama. Kalau ini emang trio Istilahnya banget. dia ini. numpang ke saya kok. Dia numpang kalau boleh jujur. Penumpang tengah jalan ya. Tumpang tengah jalan. Dia baru awal 2025 kok sok-sok jago. Bang Egy udah dari tahun 2022. Gitu gitu dia akan menjadi problem serius di situ. Yang keduanya, kelakuan Roy sendiri tidak melalui proses pengadilan, tapi dia sudah bombastis ngomong ke publik pakai gunakan IT, itu kena undang-undang IT. Statementnya Oh iya dong. afirmatif banget. Iya, makanya ada pasal 12 tahun tuh pantas. Jangan dibilang, oh saya dikriminalisasi. Ilmunya di mana kriminalisasi? Yang dikriminalisasi saya, Iya. advokat kok. Karena ada dasar hukumnya tadi. Ada itu ya. tuh. Ada satu lagi Bos. Oke. Saya mau persoalkan tadi si Abraham Samad. Kenapa terlapor tapi tidak jadi tersangka? Si Michael Sinaga juga, si Bunda Mary juga itu. Dia itu terlapor tapi kok tidak jadi tersangka. Wah ada yang bilang, karena Michael tuh
wartawan. Lu wartawan imunitasnya sebagaimana? Kalau advokat imunitasnya jelas. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Kok saya kena tersangka? Itu juga. Jadi diskriminatif ini perlu dijelaskan oleh diri mereka. Abraham Samad, kalau dia intelektual dia harus jujur kenapa dia itu bisa nggak kena jadi tersangka. Si Michael Sinaga, Bunda Mary, satu lagi siapa, si Rahmat apa siapa itu. Tapi sudahlah, kalau Rahmat saya masih ngerti karena dia sakit ya, sama waktu itu. Jadi saya bisa pahami. Tapi kalau yang tiga ini, apa? Kok Saya sih enak-enak kalau terus balik nyerang-nyerang saya lagi. Iya, itu termasuk itu yang waktu itu saya agak bingung kalau misalnya alasan Michael karena dia wartawan. Tapi kan selama ini kelihatan berpihak ke jadi kayak ikut dalam medan pertempuran itu. Itu gimana? Jadi sebenarnya dengan tidak cover both kan ya? Iya. Jadi fungsi wartawannya apaan? Betul. Enggak ada dong. Mungkin ada deal-deal tertentu. Jadi nuduh lagi. Ya itulah mereka gayanya. Iya. Jadi gitu ya. Oke, Pribadi terutama Rismon, saya hormat Anda dalam keadaan lemah. Kalau Anda perlu bantu saya bantu. Mau bantu nanti Pak. Ya bantulah. Namanya apalagi advokat itu Bantu punya. itu nulis buku dia berarti revisi. Ya, nggak Katanya mau ada tulis itu buku. Gibran sangat cerdas menghantam dua buku. Buku white paper, buku Gibran Endgame. Itu dua buku itu dihantam dengan parsel aja. Itu menampar tanpa tangan itu. Dua buku ditukar Dengan ditukar parsel. Selesai. Parsel luar lebaran. Jadi nggak biasa capek lagi ya. pakai data-data deh. Disitulah yang cerdas siapa deh. Ya, seperti Pak Riki Sitohang kemarin bilang, wah kalau saya nggak mau memberikan parcel, kalau saya mungkin saya kasih racun. Tapi ketahuilah parcel itu mungkin lebih mematikan dari racun, Pak. Karena ya, seperti yang Yusuf Jana katakan, Gibran tidak pusing-pusing memikirkan data-data ya. Dua buku Rismon ini hanya ditukarkan dengan parcel. Masuk akal. Next teman-teman ya. Mohon berarti yang Anda perlukan untuk tidur itu apa? Bantal. Silakan bantal dan kalau dulu selaku wow gitu. Sekarang meong. Nah, sebagai sahabat moga-moga Anda dapat hidayah. Itu Mas Aiman. Saya satu aja Pak Aiman. Saya ingin pesan aja sebagai sahabat yang untuk respon. Yang dia perlukan sekarang itu ya bukan dia pengakuan, tapi tolong saya ingin kasih hadiah untuk respon. Nah tadi. Gini Mas. Ya. Sebentar. Mana? Nggak usah Bukan diulangi kaos. lagi. Bukan kaos. Nah. Apa itu? Respon sering mengatakan Mas Aiman, dia ingin pulang dengan terus tidur. Mohon berarti yang Anda perlukan untuk tidur itu apa? Bantal. Silakan bantal. Kalau dulu selaku wow gitu. Sekarang meong. Nah, kebetulan ini hobi saya. Kucing. Tapi tadi kucingnya kurang tidur kayak itu. Kucingnya kurang tidur. Betul. Jadi makanya silahkan tidur dengan bantal ini, Mon. Semoga Anda tidur nyenyak dan ini seolah-olah pakai topi sarjana. Ya, itu aja Mon. Sebagai sahabat, moga-moga Anda dapat hidayah. Itu Mas saya. Wah, aku tuh teman-teman ya. Kalau jadi Rismon, aku nggak terima. Itu sama saja dengan Roy Suryo itu mempermalukan Rismon di hadapan ratusan juta rakyat Indonesia lewat acara Rakyat Bersuara. Kalau gua jadi Rismon, gua bongkar semua. Bang, lo panas-panasin aja bang. Ya, masa Bang Rismon? Ya, masa Roy Suryo di hadapan ratusan juta rakyat Indonesia? Dulu katanya Rismon, wow, sekarang meong. Lucu lagi ya. Lucu lagi. Roy Suryo bilang meong, lucu teman-teman. Emang kayak meong. Ya. Kalau kayak gini saya dukung Roy Suryo. Saya dukung Roy Suryo untuk terus sampai ke pengadilan. Dukung Roy Suryo. Sama-sama kita dukung Roy Suryo sampai ke jeruji besi. Ya. Agar supaya ada pembelajaran publik dan juga ijazah Pak Jokowi mempunyai pengakuan yang dimana itu ada hukum yang tetap lewat putusan pengadilan. Dan juga kita panas-panasi. Kok mau jadi panas-panasi? Kita dukung Rismon. Kita dorong Rismon untuk bertemu di acara Rakyat Bersuara untuk debat 1 lawan 1 dengan Roy Suryo. Itu pasti seru banget teman-teman ya. Bagaimana? Kalian yang setuju Rismon dan Roy dipertemukan dalam debat di acara. Dan mereka harus berani loh ya. Jangan kemudian kubu Roy Suryo mengatakan, karena dia pengkhianat saya nggak mau. Nggak mau apa takut. Kita dukung yang setuju Rismon dan Roy Suryo debat di Rakyat Bersuara. Tulis di kolom komentar, saya setuju. Saya pamit, see you on the next video and God bless.